Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan, Engkau menerima semua pujian kami, menerima doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menerima kami apa adanya, termasuk walau hati kami mungkin sebagian dalam gundah. Tapi Tuhan, Engkau mau terus berkomunikasi dengan kami. Bahkan ketika kami menyakitkan hati Allah dengan segala kegagalan, Tuhan, Engkau menyambut kami, lari memeluk kami bersyukur untuk itu. Sekarang Tuhan, kami siap disirami dengan kebenaran firman. Minta supaya Tuhan pakai hamba-Mu ini yang segala terbatas, minta Tuhan yang berbicara saja di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kuduskanlah hati kami, jadikan tanah yang subur untuk kebenaran firman itu. Dalam nama Yesus, amin. Baik, sebelum saya khotbah, Saudara Alphonse minta tolong kasih tahu RKU, saya punya mic bocor katanya ke RKU, receivernya belum dimatiin di sana. Baik, saudara-saudara, hari ini kita di minggu yang ketiga dari Don't Give Up Movement, setelah Keep Believe, yang kemudian minggu lalu Keep Fighting, hari ini Keep Perspective. Saya sudah tampilan gambarnya juga berdasarkan perspektif tersendiri di situ, saudara. Tapi saya ingin baca Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, dan kemudian Ibrani 11 ayat 35b sampai dengan ayat yang ke-40. Mari saya bacakan bagi kita semua, saudara boleh melihat ke gadget masing-masing atau ke Alkitab fisik dan bandingkan bedanya dengan TB2. Firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu, dalam hal mencari tanah air itu, mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup kok mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun, sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kita lanjut ke 35b. Namun, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Saudara, di minggu yang lalu, saudara-saudara sudah mengenali ini, saudara ya, tentang tetap bergumul, tetap fighting, tetap bergulat. Pengkhotbah di Kebaktian Umum 1 dan 2 dan 3, saudara, memilih memakai kata bergulat karena Alkitab atau teks yang dipakai adalah ketika Yakub bergulat, saudara. Dan kita sudah lewati di minggu pertama tetap percaya. Percaya pada apa, saudara? Percaya pada Allah. Yang kedua, percaya kepada agenda Allah. Kita ada di dalam agendanya. Yang kedua, untuk tidak menyerah, tetap bergulat, tetap bergumul, tetap berdoa, tetap ketika ada masalah, teruslah di dalam Dia, saudara. Walaupun saudara bertanya, saudara, biarlah bertanyanya kepada Tuhan. Ketika saudara marah, marahnya kepada Tuhan. Ketika bahkan mulut tidak tahan untuk mengutuk, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Itu pergumulan, saudara.
Tapi yang menarik dari Yakub, untuk pertama kalinya dalam pergumulan Yakub, sang penipu, sang pemegang tumit itu, saudara, dia berdoa. Nah, itulah wujud pergumulan sejati. Jadi menarik diri untuk berdoa. Di dalam doa dia memohon berkat, dia meminta penyertaan Tuhan. Yang menarik, saudara, dia disentuh dan cacat pangkal pahanya dan mulai saat itu dia pincang. Tapi dengan itu dia kemudian menyadari bahwa ini tanda Tuhan sudah memberikan identitas yang baru. Tuhan sudah bekerja dan sedang bekerja. Itu sebab bukan karena usaha Yakub maka Esau berubah hati dari yang mau membunuh Yakub. Dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan ubah hati Esau dan Yakub kemudian menjumpai Esau. Saudara, sampai di situ di minggu yang lalu. Nah, hari ini saudara, kita belajar tentang tetap perspektif, keep perspektif. Apa artinya saudara tetap perspektif ini? Saudara, kata perspektif yang seperti ini gambarnya saudara, ini gambar dari perspektif yang mana? Titik perspektifnya mana saudara ya? Bawah atau atas? Saudara, gedungnya tidak berubah, tapi kelihatannya miring-miring itu garisnya saudara ya. Dan saya nggak mau perpanjang lebih lama. Ini dulu waktu saya SMA belajar seni rupa. Masih ada nggak pelajaran seni rupa sekarang? Nggak ada ya? Emang gue zaman purbakala sih kayaknya saudara ya. Tapi oke lah saudara. Kami dulu belajar bahwa sebenarnya garisnya lurus. Tapi karena ada titik perspektif, maka garisnya di dua dimensi mesti dibuat garisnya miring. Dan ini cikal bakal dari arsitektur dan seterusnya lah saudara ya. Harus digambar garisnya miring kata guru saya. Karena ada perspektif. Jadi gambar itu dari gambar yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kalau sekarang sudah dengan kecanggihan komputer, nggak perlu lagi lah gambar yang model 3D itu sudah ada bentuk 3D-nya di layar komputer. Sekarang kita balik ke sini saudara ya. Bahwa perspektif kita sudah tahu sekarang. Dalam bahasa anak muda sekarang lebih gampang POV, POV tahu ya, in my point of view begitu. Jadi dalam pandangan kita, mestinya pandangan kita, sudut pandang kita terhadap segala sesuatu adalah Christian worldview, saudara. Dan sang penulis mau mengajak kita melihat segala sesuatu persoalan di tengah-tengah kehidupan, bukan cuma penderitaan, walaupun dia menitik beratkan penderitaan, tapi kebosanan hidup saudara. Mari lihat dari satu titik perspektif yang diungkap dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16 yang tadi kita baca. Bisa kita punya perspektif yang lain, tapi dia mau mengajak kita melihat dari perspektif ini. Orang asing, pendatang, menumpang, tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi, sebuah kota bagi mereka. Saudara, perspektif apa yang pertama-tama saya ingin ajak kita lihat adalah perspektif ini saudara. Perspektif rindu pulang kampung. Saudara, mereka yang disebut di Ibrani 13 itu bukan merujuk kepada Henoch, bukan merujuk kepada Nuh. Walaupun Ibrani 11 itu Hall of Fame dari awal, dari mulai Habil, lalu kemudian ada Nuh, lalu kemudian ada Henoch dan ada Nuh dan seterusnya. Tapi kata mereka merujuk kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada Abraham inilah Yahweh, Tuhan memberikan janji bahwa dia akan tinggal di satu tempat yang ditentukan oleh Yahweh sendiri. Dan saudara, faktanya, saudara, Abraham itu sudah sampai ke tanah Kanaan. Memang belum yang limpah susu dan madunya saudara, tapi ia sudah sampai di titik itu. Yang luar biasa adalah walaupun Abram dalam kondisi apapun dia sampai sudah di wilayah Kanaan, dia memilih tetap tinggal di kemah. Saudara, bandingkan dengan Lot. Nanti kalau saudara baca di Alkitab, Lot sudah bangun rumah dan tinggal di kota yang namanya Sodom. Lalu bagaimana dengan Ishak? Saudara, Ishak generasi kedua, dia tidak perlu lagi cari kerja, tidak perlu bisnis yang banyak, dia tinggal lanjutkan bisnis papanya. Harta benda begitu banyak, saudara. Lalu ia
berpindah-pindah. Kenapa? Ishak ini seorang, tidak banyak tulisan tentang Ishak, tidak banyak tulisan yang menggambarkan siapa Ishak, tapi saya pernah ditanya waktu saya Bible study dengan Komisi Pemuda di Greenfield tahun 95-96, belum lahir kan kalian saudara ya. Jadi saya ditanya begini, jadi Koriko, kalau seandainya definisikan Ishak dalam konteks kita itu sekarang apa? Saya bilang, apa ya Ishak? Ishak itu saudagar sumur, kira-kira begitulah saudara ya. Kenapa? Dia orang yang senang damai. Berantem gara-gara konflik soal sumur, lalu kemudian ya padahal ini warisan papanya, digali oleh Abraham dan pegawai-pegawai Abraham. Daripada ribut sama Midian, sama Arab, lebih baik pindah. Gali sumur yang lain. Gali sumur di padang pasir. Nggak gampang kayak kita dapat saluran PAM atau dapat gali sanyo di Jakarta, saudara. Tidak gampang sama sekali. Ada 6 sampai 7 kali Alkitab mencatat demikian. Tapi sang saudagar sumur ini, orang kaya ini tetap memilih tinggal di kemah. Lalu saudara, Yakub juga di Kanaan, tapi tidak membangun kota. Kelak kita tahu dalam masa kelaparan, Yakub keturunannya pindah dari wilayah Kanaan ke Mesir. Mereka semua tidak membangun satu kota walaupun sudah jejak kaki di tanah yang dijanjikan. Nah, cara sang penulis surat Ibrani menggambarkan situasi dan pilihan Abraham, Ishak, dan Yakub ini menjadi model untuk kita, menyatakan kepada kita bahwa mereka tetap adalah orang asing. Mereka menantikan kampung halaman yang Tuhan sediakan. Saudara, konsep kampung halaman ini yang mungkin kita nggak punya, saudara. Tapi konsep kampung halaman, homeland, patris dalam bahasa Yunani, home. Saudara, istri saya pernah ditanya begini ya, suka dukanya menikah sama pendeta apa? Saya udah pernah indoktrinasi istri ibu. Maksudnya begini, kalau mau nikah sama saya siap susah. Dia tanya juga, saudara ya. Nanti kalau kita nikah, kita rumahnya di mana? Waktu masih pacaran. Saya bilang, aduh, pendeta mah rumahnya di mana-mana. Saya bilang, Tuhan Yesus saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, begitu ya. Masa saya kemudian mencari tempat? Enggak lah, saudara ya. Jadi siap susah begitu. Saudara, 10 tahun pertama kami menikah, pindah lebih dari 5 kali, saudara. Jadi bayangkan tuh, cuma bedanya sama Abraham, kami tidak tinggal di kemah, begitulah saudara. Di rumah kontrakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Thank you. Saudara, anak kami yang besar, umur 14 tahun, dari umur sebetulnya bukan 14 tahun, dari umur 12 tahun sudah tinggal di Amerika. Terus pindah sampai sekarang pindah. Waktu saya tanya sama dia, yang paling membuat kamu homesick yang mana? Dia jawab begini, sekarang umurnya 26. Home. What is home? There is no home for me. Saudara ngerti maksudnya? Tidak ada home. Karena dia tidak pernah attach terhadap sesuatu, saudara. Pindah, dan pindah terus, saudara. Jadi nomaden begitu ya. Nah sekarang konsepnya orang Ibrani itu attach dengan tanah. Jangan lupa janjinya Tuhan pada mereka adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Tanah. Kita orang modern tidak attach lagi dengan tanah. Kita attach-nya mungkin dengan udara begitu ya saudara. Karena apartemen kan di udara. Tapi Tuhan gak pernah janji. Di tanah nanti diganti. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di apartemen yang diberikan Tuhan padamu. Gak ada sih saudara ya. Tapi balik lagi saudara. Konsep homeland, konsep rumah, konsep tanah ini sesungguhnya menjadi begitu attached. Sampai sekarang kenapa Israel perang dengan negara-negara sekitarnya? Karena janjinya Tuhan buat mereka adalah masalah tanah. Masalah homeland, saudara, yang menjadi warisannya mereka. Mereka anggap itu sesuatu yang penting dan warisan Tuhan dalam kehidupan.
Kalau saudara tidak pernah tinggal di luar kota atau di luar negeri yang cukup lama, atau kalau saudara orang Jakarta asli, nggak punya kampung halaman, memang mungkin sulit membayangkannya, saudara. Tapi rindu kampung halaman ini memang bisa membuat hati pilu, bagaikan ditusuk sembilu, saudara ya. Dan karena itu, semua Eva, saudara, entah waktu kami di Chicago ataupun waktu kami di Singapura, ya akhirnya jadi yang dulunya masak air aja gosong, kira-kira begitu ya saudara. Tapi karena belajar masak dan itu proses, saudara, akhirnya jadi senang masak. Anak-anak senang saudara ya masak. Si bule juga senang masak rendang. Cuma bedanya kita makan rendangnya pakai nasi, dia kayak steak begitu ya, ditusuk-tusuk dan salah sendiri dia kepedesan makan rendang dengan cara demikian. Saudara, kami senang karena itu juga menolong kami untuk tetap ingat akan kampung halaman, akan rumah. Nah sekarang balik lagi. Buat Abraham, kampung halaman lamanya, Ur Kasdim yang kita dengar itu sudah tidak menarik-narik lagi hatinya untuk pulang. Bahkan Abraham wanti-wanti kepada hambanya, sewaktu carikan jodoh buat Ishak, jangan sampai kalau kamu ketemu pasangan untuk anakku yang bawa balik Ishak pulang ke kampung halaman yang dulu. Saudara, sang penulis menyodorkan apa? Sang penulis menyodorkan begini kepada pembaca surat Ibrani, yaitu kita, saudara, bahwa Abraham menaruh pikirannya pada satu kampung halaman, bukan seperti orang Israel yang begitu attach dengan tanahnya mereka, dengan kampung halamannya mereka. Perspektif Abraham memandang segala sesuatu adalah pada tanah yang dijanjikan, tapi ia tahu dan ia merasa belum sampai ke sana. Itu sebab tadi kita melihat ada ayat-ayat yang dituliskan tanah yang lebih baik, tanah yang masih akan tiba, belum sampai. Ingat saudara, penulis surat Ibrani ini ulang-ulang pakai kata lebih baik. Yesus itu adalah korban yang lebih baik, imam yang lebih baik. Ia lebih baik daripada segala malaikat. Dan seterusnya, sekarang dia munculkan tesis yang baru, yaitu tanah yang lebih baik. Saudara, penulis ingin mengajak kita memahami bahwa iman pada janji Tuhan, sekalipun mungkin kita bisa saja melihatnya janji Tuhan itu sesuatu yang fisik, tanah yang kelihatan, tapi harusnya sudut pandang kita, perspektif kita akan janji Tuhan adalah dalam kekekalan. Jadi saudara, karena perspektif kampung halaman ini, maka kemudian kita melihat, kita membaca di dalam Alkitab yang menyebut orang asing itu bukan cuma sang penulis Ibrani, tapi sejak perjanjian lama orang Israel senantiasa tahu dan kemudian mendapatkan pemahaman dan diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa selama hidup di dunia adalah orang asing dan pendatang. Kejadian 23 ayat 4. 1 Tawarik 29 ayat 15. Sebab kami adalah pendatang. Ini doanya Daud. Dan warga asing di hadapanmu sama seperti semua nenek moyang kami. Hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang. Kalau kami hanya berharap di bumi ini saja, tidak ada harapan. Atau Mazmur 39 ayat 13. Dengarlah doaku ya Tuhan. Berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku ini pendatang yang tinggal menumpang. Terjemahan lama, saudara, menumpang bersamamu. Warga asing seperti semua nenek moyangku. Jadi, hal pertama, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang mau diajak oleh firman Tuhan, sang penulis Ibrani, khususnya di pasal 11 ayat 13 dan 16 ini, mari kita lihat diri ini, walaupun susah, kita ini orang asing. Dan tujuan kita adalah tujuan pada kekekalan. Di Kebaktian 1, Pendeta Yakub, saudara, memberikan panorama. Saya sebutnya begitulah saudara, tahu panorama kan ya? Itu di handphone kalian kan ada cara foto kamera yang portrait, ada yang square, ada panorama kan saudara ya. Apa perlu dicari gambar lagi panorama? Oke lah, kita semua paham lah saudara tentang panorama. Saudara, yang diberikan oleh Pak Yakub adalah panorama begini. Ada orang yang dia hadapi pergumulan sehari-hari. Suaminya tiba-tiba stroke, lalu si istri mesti jualan kue basah. Bagaimana perjuangannya?
Lalu kemudian ada orang lain lagi yang punya anak laki-laki, dia di kuliah di satu tempat, lalu tiba-tiba selesai kuliah kerja di salon. 6 tahun sesudah kerja di salon, lalu pulang membawa pacar, kenalkan kepada papa mamanya. Tapi pacarnya cowok, saudara. Orang Latin Amerika, papa mamanya bingung, kayak apa itu ya, begitu ya. Zaman sekarang yang dikenalin pacarnya cowok. Lalu kemudian ada yang lain lagi, saudara. Semua pergumulan-pergumulan ini, Pak Yakub membawa kepada panorama yang spektrumnya besar. Lalu kalau begitu, hidup yang tidak menyerah, tidak menyerahnya sampai di tujuan apa? Hidup yang tidak menyerah, dia menceritakan tentang orang-orang yang Joni Eareckson Tada, yang waktu umur 17 tahun tiba-tiba lumpuh karena mencoba menyelam, loncat, ternyata lautnya cetek, ininya rusak, saudara, dan akhirnya sampai sekarang Joni Eareckson Tada masih lumpuh, saudara ya. Tapi menikah, tapi berapa tahun terakhir belakangan dengar dia kena kanker payudara. Dia pernah berdoa, Tuhan apa belum cukup lumpuh dari umur 17 tahun, sekarang umur hampir 60, sudah menikah, dia punya tulisan banyak, lalu Tuhan berikan kanker lagi. Saudara, lalu apakah tujuan tidak menyerah itu bertahan seperti Joni Eareckson Tada? Saudara, atau tujuan tidak menyerah itu seperti tokoh lain. Katakanlah apa yang selalu didengung-dengungkan dan termasuk dia mengkritik Kyle Adleman, saudara. Kyle Adleman waktu kita baca memang kita mesti hati-hati, saudara ya. Dia bukan asal dari gereja yang reform sehingga ada penekanan satu baris yang disoroti. Kita harus beriman pada iman itu sendiri, maka itu jadi. Nah itu enggak kita biasa, saudara ya. Karena beriman pada iman itu human centered. Berarti imannya tergantung seberapa kuat kita beriman. Saudara ngerti maksudnya ya, saudara. Jadi membaca buku tetap kritis lah, saudara. Nah balik lagi, saudara. Waktu kita kemudian beriman, tidak menyerah, tapi tujuannya sampai apa? Tujuannya seperti Joni Eareckson Tada, tujuannya seperti orang yang lain, saudara. Dia mengutip tentang Norman Vincent Peale. Saudara pernah dengar gak di khotbah begini ya, pendeta bilang begini, bahwa apa yang menjadi kata-katamu itu menjadi firman. Atau apa yang menjadi pikiranmu, kalau pikiranmu negatif maka hasilnya negatif. Kalau pikirannya positif maka hasilnya positif. Itu gak Kristen sih, saudara ya. Itu positive thinkingnya Norman Vincent Peale, saudara. Yang kemudian memang pernah disalah tafsir juga oleh ada banyak orang dan menjadi dasar dari teologi karismatik juga. Jadi kepala bukan ekor, di otakmu tanamkan kamu kepala bukan ekor. Itu positive thinking yang belum tentu Alkitab, saudara ya. Walaupun ada kata-kata kepala bukan ekor ada di Perjanjian Lama dan seterusnya ya. Tapi menjadi optimum sebagai dirimu, lalu Pak Yakub bilang begini, kalau begitu nggak usah jadi Kristen. Viktor Frankl yang dijadikan contoh oleh Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People. Pernah baca nggak? Nggak pernah lah ya. Nggak. Kemana aja lu nggak pernah baca? Saudara, oke lah itu buku yang lama, saudara. Viktor Frankl bukan Kristen, tapi dia berhasil keluar dari kamp konsentrasi dan kemudian menjadi tokoh yang hebat. Dia mendirikan lembaga sekarang untuk terapi dan seterusnya. Lalu apakah perspektifnya tidak menyerah dari titik ini? Kalau ini adalah satu panorama, saudara, lalu tujuan akhirnya di sini adalah untuk bertahan dan menjadi optimum sebagai manusia Allah, katakanlah begitu, saudara. Saudara, itulah sebabnya Ibrani mengatakan begini, perspektifnya tidak menyerah, bukan itu. Perspektifnya tidak menyerah haruslah bahwa pandangan kita pada pandangan kekekalan. Apa yang Tuhan tawarkan pada kekekalan? Saudara begini, kemuliaan seluruh upah yang diberikan kepada Kristus karena taatnya sempurna dalam kekekalan kelak, seluruh kemuliaan karena ketaatan sempurnanya Kristus itu dianugerahkan kepada saudara dan saya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi bukan karena kita taat, tapi karena ketaatan Kristus itu maka diberikan kepada kita, saudara.
Cuma bedanya Kristus kemuliaannya bersumber dari dirinya. Bedanya saudara, kita kemuliaan kita yang diberikan oleh Tuhan itu pantulan dari kemuliaan Kristus. Nah, bagaimana itu filosofi dan bahasa teologi. Bagaimana fisiknya nanti udah sampai surga baru tahu lah saudara ya. Cuma yang kedua, saya percaya walaupun saudara kita statusnya sama dalam kerajaan kekal, saya tetap percaya Tuhan itu adil. Dan kita tetap diadili berdasarkan saudara kesetiaan kita, seberapa kita setia kepada kebenaran firman Tuhan dalam mempraktekkannya. Saudara ngerti maksud saya ya? Bahwa betapa sering saudara kita pikir, oh pendeta itu jangan-jangan nanti di sebelah kirinya atau sebelah kanannya Tuhan Yesus. Belum tentu saudara. Jangan-jangan nanti saya di sorga di pinggir jurangnya sorga. Begitu jatuh neraka langsung gitu ya. Jangan-jangan saudara lain di sisi kiri dan di sisi kanannya sorga. Saudara. Di sisi kiri dan sisi kanannya Tuhan Yesus. Karena caranya Tuhan mengadili begitu berbeda. Nah pada perspektif ini lalu kemudian diaplikasikan kepada kita. Waktu kita menderita, waktu kita alami kesulitan, waktu kita mengalami kebosanan bahkan. Maukah kita tetap memandang perspektif kita pada kekekalan. Yang kita perjuangkan artinya bukan cuma menjadi optimum menjadi manusia di selama kita di dunia. Kita achieve sesuatu termasuk achieve sebagai seorang yang bertahan di dalam penderitaan. Bukan. Perspektif kekekalan menolong kita untuk memahami sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dan memberi dampak pada kekekalan dengan kejadian aku yang kualami sekarang ini selama di dunia ini. Saya coba bandingkan saudara ya, satu yang perspektif tapi untuk kita mengerti poin pertama ini tentang perspektif. Waktu Ayub, minggu lalu kita renungannya masih Ayub saudara dari Gemah. Waktu Ayub berteriak kepada Tuhan tentang Tuhan yang tidak adil. Lalu kemudian Tuhan menjawab dalam guntur. Balik lagi. Tuhan menjawab Ayub dengan panorama. Panorama apa? Panorama National Geographic. Bahwa ada kuda Nil, ada buaya, ada bintang, dan seterusnya saudara. Jadi sebetulnya ya saya pikir-pikir nggak salah sih. Kalau kita lagi stres, banyak tekanan kemudian kita pergi healing begitu saudara ya. Karena Ayub juga diajak virtual tour sama Tuhan healing. Cuma dulu nggak ada virtual tour kayak kita. Jadi cuma Tuhan bilang begini, coba lihat buaya. Apa kamu itu mancing ikan dengan buaya? Emangnya dengan mancing ikan dengan kail? Apa buaya bisa kamu pancing dengan kail? Siapa yang kail buaya? Bisa kamu kail buaya? Coba lihat kuda Nil. Apa kamu bisa melawan kuda Nil? Nah bedanya Alkitab terjemahan baru 2 tidak menyebut kuda Nil, tidak menyebut buaya. Dua-dua dipakai bahasa aslinya, Leviathan dan Behemoth. Karena kemungkinan dari penelitian yang masa kini ada satu jenis binatang yang memang bukan kuda Nil, yang memang bukan buaya, saudara. Tapi Leviathan dan Behemoth yang mungkin sekarang sudah punah dan seterusnya. Nah Tuhan mengajak Ayub pada perspektif apa? Bukan kekekalan. Tapi begini, aku yang berdaulat atas segala sesuatu. Bintang aku yang gantung di tengah ruang hampa, tapi tidak jatuh. Kalau aku punya kedaulatan sedemikian, kamu takut apa terhadap rencanaku? Kamu takut apa terhadap penderitaan yang sekarang kamu alami? Kan kamu tidak tahu cerita di belakang layar. Apa yang sebenarnya dituntut oleh si iblis itu. Kamu takut apa? Semua ada dalam genggamanku. Buaya yang tidak bisa kamu pegang. Kuda Nil yang tidak bisa kamu pegang. Bintang yang tidak kamu bisa taruh di atas sana. Semua dalam genggamanku. Itu perspektif. Jadi sekarang saudara ngerti ya. Waktu penderitaan terjadi, saudara, sang penulis Ibrani mengajak kita melihat, mari kita lihat apa yang kita alami di sini, kita tetap orang asing. Tanah air kita ada di sana. Yang kedua, saudara, sekarang bagaimana menjaga perspektif? Jadi perspektif yang benar tentu saja. Perspektif kekekalan, perspektif kedaulatan Allah, perspektif untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan. Jadi bukan bisnis saudara, itu adalah bisnis urusan kekekalannya Allah. Studi saudara, itu urusan kekekalannya Tuhan. Pacaran saudara, itu urusan dalam kekekalannya Tuhan, berdampak pada kekekalan.
Punyakah kita perspektif demikian? Bukan cuma perspektifnya, artinya seperti yang dunia. Kita bisa jadi tidak cocok dengan dunia. Karena itu saudara, Alkitab Ibrani 11 ayat 38 mengatakan dunia ini memang tidak layak bagi kita. Kita cuma orang asing di sini. Kalau saya takut sekali saudara ya, kalau seandainya kita sebagai Kristen senantiasa cocok dengan dunia, senantiasa relevan dengan dunia. Dunia begini, kita juga begini. Jangan-jangan kita bukan Kristen yang sejati. Tapi jika karena hidup beriman, saudara dicela, saudara mengalami kesulitan, ingatlah saudara, dunia tempat kita menderita ini memang tidak layak untuk kita. Jadi dibalik konsepnya, orang dunia berpikir orang Kristen tidak layak bagi dunia. Karena itu kita gergaji dia, kita bunuh dia, kita singkirin. Kita larang untuk bangun rumah ibadah. Tidak boleh kebaktian, tidak boleh menginjili saudara. Tapi sebaliknya, mereka pikir kita yang tidak layak. Tapi kita memang saudara bisa menempatkan diri bahwa saya orang asing. Dunia ini yang tidak layak bagi kita. Itu loh maksudnya sang penulis Ibrani. Nah saudara, apa sih yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah ini saudara, uraian dari Ibrani 11 ayat 32 menyebutkan tentang Gideon, Barak, Samuel, Daud. Dikisahkan cerita sukses iman mereka. Gideon menang perang, Daud menaklukkan kerajaan, jadi raja, Daniel menutup mulut singa. Tapi ternyata saudara, ada banyak tokoh yang katakanlah cameo disebut, atau cameo saudara, atau figuran disebut oleh kitab Ibrani. Tapi mulai 35b itu tokoh-tokoh iman yang tetap bertahan dalam penderitaan. Tidak ada tanda-tanda mereka lepas dari kesusahan sampai mereka mati, sampai mereka syahid, sampai mereka martir. Coba bayangkan saudara, disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, diejek, didera, dibelenggu, diborgol, dirantai, dipenjarakan, dilempari dengan batu, digergaji. Walaupun kita tahu saudara bahwa Yesaya digergaji itu kemungkinan adalah satu tradisi. Ucapan dari mulut ke mulut, cerita dari mulut ke mulut. Kita tidak tahu dengan pasti apakah Yesaya matinya digergaji beneran atau tidak. Dibunuh dengan pedang, mengembara dengan pakaian kulit domba dan kambing, menderita kekurangan, kesengsaraan, siksaan, di padang gurun, pegunungan, gua, celah-celah dalam tanah. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dengan kata lain, mereka the loser, mereka pecundang, mereka orang-orang yang kalah. Mereka tidak cocok, tidak klop dengan tuntutan dunia. Mereka tidak achieve apa-apa. Karena saudara, mereka orang-orang yang dilenyapkan begitu saja. Tapi karena iman mereka. Saudara, satu cerita yang terkenal di kitab Makabe. Saudara, kitab Protestan berbeda dengan Alkitab Katolik. Gereja Katolik saudara ada apokripa. Sesudah konsili Nisea 325 lalu ada kitab-kitab yang ditambahkan oleh gereja Roma Katolik pada waktu itu, tapi tidak diterima oleh gereja Protestan karena benang merahnya bertentangan saudara dengan apa yang sudah ada, atau kanonnya, tongkat ukurnya berbeda saudara. Misalnya ada dicatat dalam kitab apokripa ini tentang api penyucian yang kita tidak percaya saudara ya, sehingga kita tidak perlu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Nah ini ada dalam apokripa. Tapi salah satu kitab apokripa itu kitab Makabe. 2 Makabe 6 ayat yang ke-7 saudara, juga ayat-ayat yang lain, ayat ke-9, 11, 14, 29, 36 menggambarkan mereka orang-orang Makabe ini percaya ada kebangkitan. Saudara, di zaman antara Maleaki dan kitab Matius dengan kelahiran Yesus itu ada 400 tahun. Dalam masa 400 tahun itu terakhir bangsa Israel itu di kitab Maleaki dijajah oleh Persia. Tapi dalam 400 tahun Israel kemudian dijajah oleh Yunani, oleh Alexander Agung yang cuma beberapa tahun lalu dijajah oleh Romawi. Di zaman Alexander Agung saudara, dia cuma sampai umur 33,5 tahun, 30-an tahun meninggal dunia. Lalu ada salah satu penerusnya dibagi 4, Seleucus, Antiochus dan seterusnya saudara. Di zaman Antiochus Epiphanes, orang Israel
serbu oleh Antiochus, lalu di bait Allah yang didirikan, bait Allah yang kedua yang didirikan oleh Ezra, oleh Nehemia, mereka serbu dan mereka rampas, lalu mereka paksa para imam yang namanya keluarga Makabe ini untuk persembahkan babi di atas altar. Lalu mereka minta supaya para imam yang 7 anak laki-laki itu di depan mamanya makan itu babi. Saudara, buat orang Israel itu luar biasa, saudara, penghinaan. Saudara bayangkan pada waktu itu para imam itu, saudara, kemudian dipaksa untuk persembahkan babi, lalu makan daging babinya yang di atas altar. Satu yang haram, satu yang najis. Tapi kemudian mereka meyakini, mereka tolak, mereka siksa, mereka sampai mati disiksa dengan begitu keji. Tapi tulisan 2 Makabe pasal 7 menggambarkan tentang iman mereka akan kebangkitan. Saudara, jadi orang Makabe di sini yang belum tahu tentang kebangkitan Yesus bisa punya iman tentang kebangkitan. Karena iman akan kebangkitan itu mereka tahan menderita. Maka kemudian sang penulis Ibrani berkata begini, kamu itu hidup sudah di zamannya Yesus. Dan Yesus sudah bangkit. Kamu punya jaminan akan kebangkitan yang jauh lebih baik daripada mereka. Karena itu perspektif tetap dijaga walaupun kamu menderita. Saudara ngerti sekarang maksudnya firman Tuhan. Itulah artinya kebangkitan yang lebih baik, saudara, yang Alkitab maksudkan. Lalu kalau begitu saudara percayalah bahwa pada akhirnya Tuhan tidak akan di masa kebangkitan itu mengecewakan umatnya. God does not ultimately let his people down. Saudara, kalau kita tahu perspektif ini, maka kemudian kita yang orang asing, kita tahu kemudian perjalanan kita adalah musafir. Selama kita ada di dunia, kita terus berjalan. Dan waktu berjalan itu kita akan mengalami pemenuhan janji Tuhan yang kecil-kecil. Berupa penyertaan, berupa kekuatan, kecil dalam tanda petik. Tapi masih ada satu janji. Nah, janjinya ini, saudara, yang disebut oleh Ibrani janji yang tunggal. Yang penulis Ibrani menunjukkan satu di luar semua berkat yang saudara akan terima dalam perjalanan hidup saudara sebagai musafir di dunia. Pemuncak karya keselamatan Kristus itu, saudara, kelak akan kita terima yang disebut sebagai glorification. Pemuliaan kita. Ada Tuhan di dalam kekekalan yang menyediakan segala sesuatu yang sempurna jika terus kita di dalam hidup ini sebagai musafir menyadari perjalanan ini adalah satu perjalanan iman yang terus-menerus satu tes, satu kesempatan jadi berkat, satu kesempatan bersekutu dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus, satu kesempatan mengenali isi hati Allah. Oh, jika semua pria dan wanita yang hebat dari pasal ini bisa memberi contoh iman yang begitu cemerlang, mereka bisa mengambil keputusan dan bertindak begitu rupa setia sebelum Kristus datang, terlebih lagi sekarang yang kita telah mengalami penyelamatan Kristus, kita telah memahami puncak tujuan kemuliaan Kristus. Kalau Tuhan memang segera bisa dapat menjawab doa kita dalam situasi tertentu, tapi juga saudara, Tuhan bisa saja menunda jawaban doa itu sampai pada kekekalan. Kalau begitu sekarang, apakah perspektifnya kita, iman saudara, sudut pandangnya saudara, posisinya kita sudah tepat bahwa hidup kita ini bukan cuma mencakup kemenangan hidup di dunia ini, tapi mencakup kemenangan kekal ketika kita menghadapi tragedi kehidupan. Saya mau tutup saudara dengan ini yang kita pelajari saudara, bahwa tetap percaya minggu pertama pada Allah, pada agenda Allah, tetap bergulat dalam doa mohon berkat, tetap bergulat walaupun cacat, sebab bergulat Tuhan menyatakan kasih karunia identitas yang baru, tetap perspektif. Yang pertama, perspektif kekekalan, yang kedua, menjaga perspektif saat menderita. Saya mau tutup dengan satu jurnal dari
seorang gadis, saudara, yang mengunjungi Mabel di bangsal rumah sakit umum kelas 3. Saudara, kisah tentang Mabel ini kisah nyata dari buku yang judulnya The Life You've Always Wanted. Saya modifikasi sedemikian rupa, saudara, supaya kok sesuai dengan konteksnya kita. Begini si gadis menulis diary-nya, jurnalnya. Saya ikut pelayanan kunjungan ke rumah sakit umum di kota itu. Sudah 4 tahun. Saya datang 1 minggu sekali ke situ. Bangsal kelas 3 adalah bangsal untuk pasien BPJS yang sangat besar. Tapi bahkan pada saat hari yang paling cerah sekalipun tetap gelap. Bau penyakit dan bau pesing sudah menyergap sejak masuk ke bangsal itu. Sebenarnya tiap kali pulang kunjungan dari bangsal itu tidak membuat saya lega. Tapi saya selalu merasa saya sedang melayani Tuhan. Di balik wajah orang sakit ada wajah Yesus. Saya melihat bangsal ini memang untuk orang-orang yang sakitnya paling buruk. Hari itu saya menemui seorang wanita tua yang duduk di kursi roda di sebelah ranjang, tapi kakinya diikat di kursi roda. Wajahnya sudah agak ngeri dilihat, pandangannya kosong, dan dari pupil matanya ketahuan bahwa wanita itu buta. Ada alat bantu besar di salah satu telinganya menandakan bahwa dia sulit mendengar. Ada luka yang membuat hidungnya miring sebelah. Juga rahangnya ikut miring. Air liur terus-menerus menetes. Belakangan saya tahu kalau ada perawat baru, dia ditugaskan memberi makan wanita tua itu. Umurnya 89 tahun, tua dan sendirian, buta dan hampir tuli. Sudah lebih dari 25 tahun. Namanya Mabel. Hari itu adalah hari ibu. Saya tidak tahu mengapa saya hari itu memperhatikan dia. Saya membawa bunga dan memberikan bunga ke dalam tangannya. Lalu berkata, "Selamat Hari Ibu." Mabel mencoba mengangkat tangannya dan mencoba mencium bunga itu. Tiba-tiba dia berkata, saya terkejut dan kaget. Karena walaupun susah ditangkap, ternyata ia masih bicara. Dia mencium bunga itu, lalu berkata, "Terima kasih, wangi sekali. Tapi bolehkah saya kasih bunga ini kepada orang lain? Saya tidak bisa lihat." Saya bilang, "Oh, boleh, tentu saja." Lalu saya dorong kursi rodanya dan cari pasien lain. Saya menemukan seorang pasien di bangsa lain yang juga sendirian. Lalu Mabel berkata, sambil menyodorkan bunga, "Ini bunga dari Tuhan Yesus." Saat itu saya sadar, Mabel bukan pasien biasa. Minggu-minggu berikutnya, walaupun bau menyengat, saya berusaha mendengar Mabel cerita. Mabel ternyata dari kecil cuma diurus oleh mamanya. Dia, wanita kulit hitam, kerja di ladang pertanian sampai akhirnya matanya buta. 25 tahun buta. Sakitnya bertambah, sakit kepala, pinggang, sakit perut, terakhir kanker menggerogoti wajahnya. Akhirnya saya rutin kunjungi Mabel seminggu sekali. Biasanya kalimat pertama kalau saya datang, "Mau minum apa? Mau kertas tisu? Atau mau makan permen?" Kadang saya baca Alkitab, lalu dia teruskan ayat karena dia sudah hafal ayat itu. Hari lain saya bawa buku nyanyian yang ternyata Mabel juga hafal lagunya. Kadang-kadang ia minta ditulis lagu-lagu itu karena ada kalimat yang berbeda dengan versinya Mabel. Satu hari saya kunjungan ke rumah sakit dengan hati yang sangat galau karena satu masalah. Tanpa sadar, kalimat yang keluar dari mulut saya di hadapan Mabel. "Mabel, apa sih artinya Yesus buatmu?" Mabel berkata, "Yesus," dengan terbata-bata. "Jesus, He is all the world to me." Yesus, segala-galanya untukku. Ia kemudian menyanyikan lagu ini dan minta saya nyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah tahu lagunya?
Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He is my friend. Mari kita berdoa, saudara. Saudara punyakah perspektif seperti Mabel? Tubuhnya yang menua, dan ia cuma mengalami sehat, kerja hanya separuh dari hidupnya. Tapi sisanya buta, bau busuk, hampir tuli, kanker, air liur terus-menerus tidak bisa dia tahan keluar dari mulut bibirnya. Ia tidak pernah perhatikan wajahnya lagi dan fisiknya seperti apa karena kebutaannya. Tapi perspektifnya jelas di dalam hidup. Kalau orang tanya kepada saudara, apa sih artinya Yesus dalam hidupmu? Dan saudara mungkin menderita seperti Mabel, atau lebih ringan dari Mabel. Bisakah saudara berkata, Jesus, He is all the world to me. He cheers me so. When I am sad, He makes me glad. Because He is my friend. Orang lain bisa berkhianat. Temanmu bisa berkhianat. Kekasih bisa berkhianat. Kristus sang sobat sejati tidak mungkin berkhianat. Dan ia menjanjikan kekekalan. Upah yang dia terima nanti diberikan, diserahkan untuk saudara dan saya. Maukah kita bertahan, tidak menyerah, dan berkata, Tuhan, apapun kehendak-Mu jadikanlah. Seperti engkau berdoa di Taman Getsemani itu, biarlah aku juga ikut berdoa. Ya Bapa, kalau boleh sengsara ini lalu, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Maukah? Masing-masing doa. 1-2 menit doa. Apa saja yang Alkitab bicara bagi saudara hari ini? Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar, kepada kami diberikan satu perspektif lagi. Yesus sudah dicabik-cabik punggung, tubuh, kepala, tangan dan kakinya disalibkan bagi kami. Darahnya tercurah, tanda nyawa sudah lepas dari tubuhnya. Dan kami meminum lambang darah itu, yaitu anggur. Seperti makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kami, demikianlah karya Kristus sudah masuk ke dalam hidup kami. Kalau terlalu besar Engkau telah mencintai, tolong kami tidak pindah perspektif selama kami hidup di dunia, termasuk dalam derita. Tolong kami menjaga perspektif ini. Dalam Tuhan Yesus. Amin.